kebahagiaan dan ketenangan. Nikmat zikir kepada Allah itu nikmat. Berdoa, ya Rabbi anta ilahi anta ghaniyyu wa nahnul fuqara. Berdoa itu nikmat jemaah sekalian. Beramal sekenikmat itu kalau hablum minallah, hablum minan nas, nikmat tidak? Nikmat. Ibu-ibu ya, udah nenek-nenek tua ngangkat jadi pemulung lagi kan, kasihan. Lalu kita kasih duit 20 juta, alhamdulillah, terima kasih Pak, kita terharu, menangis, hati kita tenang apa resah? Tenang apa resah? Tenang Pak, membahagiakan orang itu. Ya Allah, alhamdulillah, ibu itu terima kasih nak, ibu bisa bayar kontrakan, bayar SPP anak, bisa makan 2 bulan 20 juta, 20 bulan. Tenang kita. Nah itu ketenangan muncul dengan amal soleh. Nah termasuk berjuang, para syuhada berjuang membela agama Allah, walaupun bentuknya mengeluarkan energi, bahkan mengorbankan nyawanya, tangannya terputus kena pecahan bom, tapi setelah penderitaan itu merasa tenang. Kenapa? Telah membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya mati para syuhada, dan orang yang mati syahid tidak mati, hidup kekal abadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan Anda katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka hidup, tapi bagaimana hidupnya? Walakin la tash'urun, kalian tidak tahu kenikmatan. Dan surah lain katakan hidup mereka itu yurzakun, selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang beruntung, tapi belum beruntung semuanya. Setelah merasakan nikmatnya berakidah dengan keimanan, nikmatnya beramal soleh dengan amal sholihat, ada kewajiban lain, watawasau bil haq, berdakwah, saling berwasiat dalam kebenaran. Al-haq itu hakikat kebenaran, yaitu akidah, mengajak orang supaya berakidah yang sahih. Jangan sampai ada yang syirik, terutama keluarga besarnya, anak-anak, istri, gitu ya. Jangan biarkan ada saudara kita yang tenggelam dalam kesyirikan, karena kesyirikan inilah kriminal yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa Allah ampuni kalau Allah ingin mengampuni, kecuali syirik jemaah sekalian, tidak akan Allah ampuni ya. Nah kalau kita sudah berkeyakinan tauhid, maka ajaklah saudara kita untuk bertauhid yang sahih. Jangan ada syirik. Saya 12 tahun masih begini saya di kantor, mungkin kalau datang ke paranormal ini bisa naik jabatan saya. Sabarlah, itulah rezeki Anda dari Allah. Kalau Anda ingin lebih, bukan ke dukun, lanjutkan pendidikan lebih tinggi, lebih profesional, ya, lebih disiplin, itu, ya. Nah, harus dakwakan akidah yang sahih. Nah, watawasau bisabr, ini juga. Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya beribadah, beramal soleh, maka saling berwasiatlah dalam ibadah ini dengan kesabaran. Apa bersabar? Bukan begini, anaknya nggak sholat, sabar, Allah suruh sabar. Bukan. Masih itu jangan berhenti berdakwah. Itu. Ada suruh apa Anda itu? Yang perempuan suruh pakai jilbab, belum mau juga, jangan berhenti. Nggak ada kata akhir dalam berdakwah itu. Menyuruh orang beramal soleh, nggak ada kata akhir. Tugas kita hanya terus-menerus berdakwah, Allah yang akan memberikan hidayah. Jangan begini, nggak usah dakwah juga, kalau Allah kasih hidayah. Nggak begitu. Allah akan kasih hidayah kalau hambanya itu berusaha. Kan ada diskusi, Allah mengatakan kalau Anda setinggal berjalan, aku akan sehasta. Kalau kalian berjalan dengan berjalan, maka aku mendekati kalian berlari. Maksudnya apa? Kalau hambaku, jadi kita dulu yang aktif, Allah ACC. Nah, dakwah mengajak orang itu harus bersabar.
Maksudnya apa? Bersabar dengan segala totalitas, dengan segala resikonya. Dakwahkan tegaknya syariat Islam. Ya, penzina dirajam, pembunuh dikisos. Jangan pernah berhenti, walaupun di sana sini ada yang mengatakan tidak sesuai dengan HAM, ada yang jangan berhenti, walaupun ditangkap, walau di penjara. Sabar itu gitu. Bukan begini, dia nggak mau sholat, udah saya sabar aja, nggak mau dakwah lagi. Dakwah itu tidak boleh berhenti. Pengajian sepi terus, ya sudahlah, kita tutup aja pengajian, kita bersabar. Bukan begitu, sabar itu tetap laksanakan. Bagaimana kondisinya, kita udah mulai. Mestinya apa? Meningkat. Oh ternyata ini menurun, sudahlah, ini nuansa dakwah, gak apa-apa, menurun. Resikonya banyak ya. Kadang-kadang resikonya ya jemaah sepi, kadang-kadang dicaci maki, kadang-kadang kurangnya dana, kadang-kadang itu banyak. Jangan berhenti, sabar. Sabar jangan Anda artikan seperti pengertian orang sekarang. Kalau dia sengsara, ditampar, sabar sajalah. Sabar itu mencari solusi tanpa henti, itu sabar, bukan pasrah. Kalau pasrah itu namanya putus asa. Putus asa itu perbuatan syaitan. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang namanya sabar itu upaya maksimal tanpa kenal putus asa, lalu berserah diri kepada Allah akan hasilnya, bertawakal, itu sabar. Nah, ketika Anda merasakan lezatnya berakidah yang sahih, enaknya, nikmatnya beribadah, maka ajaklah orang supaya merasakan hal yang sama, bisa berubah. Kalau tidak ada dakwah kita ini, kalau nggak ada dakwah dari para ulama dahulu, mungkin kita masih menyembah batu. Bukan batu ini ya, batu yang gede itu, menyembah sungai, animisme, dinamisme. Kenapa sekarang kita menyembah Allah? Karena dakwah yang dilakukan para ulama tanpa kenal henti dan selalu bersabar. Sabar para ulama itu, dia tinggalkan Gujarat, dia tinggalkan Arab, dia ke Indonesia, belum tahu belantara ini sungai-sungai segala macam, di jalanan ular, buaya, harimau menerkam, dia bersabar sampai bertemu penduduk asli di Indonesia ini. Dia belum tentu ngerti bahasanya, tapi dia ajak bertauhid. Lalu dia butuh kebutuhan, tidak menyerah, dia berdagang. Nah, makanya pedagang-pedagang itu yang dari Arab itu bukan pedagang yang menyebarkan Islam di Indonesia, bukan. Para ulama-ulama yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam, ya, tapi karena dia tidak dapat amplop, tidak dapat apa, ya dia butuh untuk kehidupannya. Karena itu mereka berdagang. Jadi buku sejarah itu dibolak-balik. Kata mereka apa? Islam dikembangkan oleh para pedagang dari Arab dan Gujarat. Salah cuma sekalian. Islam dikembangkan oleh para ulama dari Arab, dari Gujarat, yang diutus oleh Khalifah Khilafah Turki Utsmani. Sampai di Indonesia mereka berdakwah, bekal habis 2-3 bulan. Lalu mereka kebutuhan untuk konsumsi, maka mereka menempuh jalan halal, yaitu dagang. Makanya mereka berdakwah juga berdagang. Mereka tidak berharap dari dakwahnya itu dapat amplop atau isi amplop kayak sekarang. Lalu ada yang mengatakan Islam dikembangkan di Indonesia dengan cara perkawinan. Jadi pribumi dinikahi masuk Islam, berkembang Islam. Salah juga. Bukan itu cara mengembangkan Islam. Para ulama itu datang bujangan, ya. Tapi mereka punya kebutuhan biologis. Tapi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, ya tidak bisa kecuali menikah. Nah, untuk menikah tidak boleh dengan orang kafir, harus dengan muslimah. Nah, karena itu ditawarkan, mau nggak nikah dengan saya, tapi masuk Islam dulu, karena saya diharapkan nikah dengan non muslim. Orang Indonesia pesek-pesek, lihat orang Arab mancung-mancung, mau, sadatlah masuk Islam, bertambahlah komunitas muslim. Bukan cara untuk menyebarkan Islam, bukan. Ini sejarah harus dirubah, karena dalam sejarah katakan Islam dikembangkan oleh para pedagang dengan cara mengawini pribumi. Ini keliru besar. Bukan, mengawin itu bukan untuk mengembangkan Islam, untuk memenuhi insting biologisnya. Cara yang halal adalah dengan menikah, karena menikah tidak boleh dengan non muslim. Di sebelah bangsa Islam ditawarkan, mau orangnya tinggi, putih, mancung, Indonesianya sawo matang, pesek,
ya mau saja lah. Akhirnya masih itu bukan cara menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam dengan dakwah, dengan pemikiran orang, oh iya Tuhan itu Allah, akalnya menerima, lalu dia masuk Islam. Nah, baru dia masuk Islam. Ini ya. Nah, ini yang kata para ulama. Mereka kenapa melakukan itu? Karena jangan sampai menjadi orang yang merugi. Kalau baru beriman, beramal soleh, 50% masih rugi. Saling menasihati dalam hal hak tauhid, belum menyuruh beramal, masih rugi juga. Harus keempat-empatnya ini. Barulah menjadi orang yang beruntung. Ketika kita dihadapkan mau rugi atau mau untung, pasti kita menjawab beruntung. Orang yang beruntung itu tempatnya di surga, bukan di neraka. Baiklah jemaah sekalian, inilah surat Al-Asr, 3 ayat, tapi maknanya dalam. Ya bisa lagi dikembangkan sesungguhnya, tapi karena keterbatasan waktu 5 menit barangkali kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ada? Nanyanya Pak, kata juga hujan. Di luar topik. Ada? Silakan. Ya, tidak ada. Demikian saja Bapak sekalian. Jadi intinya orang yang tidak rugi adalah orang yang memanfaatkan waktunya dengan landasan iman, dan waktunya itu diisi dengan amal soleh, dan seluruh yang terkait dengan dirinya dan waktu itu, yaitu hartanya, yaitu juga pemikirannya, ya, aktivitasnya, semuanya diarahkan ke satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa beramal soleh supaya tidak menjadi orang yang merugi dengan harta Anda. Apa yang Anda paling bisa? Kalau dengan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, mungkin tidak semua kita punya kesempatan itu. Kalau anak soleh yang kita miliki, barangkali anak kita belum tahu, kita pergi ke kantor ini, siapa yang mendidik dia? Pembantu kita yang tidak tamat SD. Mungkinkah dia jadi anak yang soleh nanti akan mendoakan kita setelah wafat? Tidak ada. Nah sekarang harta benda, harta yang paling mungkin, karena kita mencari harta tiap hari. Dari mananya dan kemananya akan dipertanggungjawabkan. Karena itu yang terkait dengan harta ini, maka kita sukseskan amal solehnya. Pengajian ini barangkali sangat membutuhkan untuk pemenuhan harta itu. Maka beramal solehlah Anda dengan cara menjadi donatur tetap. Karena yang diinginkan dalam surah Al-Kahfi itu amilas sholihat al-baqiyat, amal soleh yang konsisten. Nah untuk konsisten itu mendaftar jadi donatur. Saya ntar aja deh kalau ada. Kalau Anda berkata begitu maka selalu tidak ada. Kenapa? Setiap Anda ingin beramal soleh pasti ada kebutuhan lain. Karena itu jadilah donatur tetap. Apakah sebulan 200.000, 300.000, mendaftar aja sama Pak Didit. Ya silakan. Nah ini sukses nanti kita dunia akhirat. Kenapa? Nanti di akhir dibutuhkan bukti. Mana bukti Anda beramal soleh? Nanti Pak Didit buktinya, saksinya, kartu iuran buktinya. Itu dibutuhkan bukti Pak, al-bayyinat, bukti yang nyata itu. Ustaz, nanti saya nggak ikhlas kalau dicatat begitu. Ikhlas itu masalah hati. Anda tidak pakai catatan, tidak pakai bukti orang juga. Anda beramal soleh, kata setan di hati, hebat Anda ya. Anda untuk tetap sebulan 50 juta, tapi tidak pakai catat-catat. Anda hebat, kata hati kita, iya saya hebat. Nah, iya kan? Jadi soal ria itu bukan karena kertasnya, bukan karena dirinya, tapi hati Anda sendiri. Tetap ikhlas walaupun dicatat, walaupun terdaftar sebagai donatur tetap. Nah ini orang yang beruntung. Ya mudah-mudahan kita semua minal muflihin, termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kita mohon ampun yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah menjaga kita, memelihara, melindungi kita di dunia ini, dan membimbing kita sampai ke dalam surganya nanti, Jannatul Na'im. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.